Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini kita akan belajar mengenai grafik fungsi kuadrat. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari fungsi kuadrat, yaitu dengan memasukkan nilai X yang diketahui atau ditanyakan pada soal. Sekarang kita buat grafiknya ya. Nah, ini kemarin sudah Ibu ingatkan kalau misalnya grafik fungsi kuadrat itu secara umum bentuknya seperti ini ya. Ada yang melengkung ke atas, ini ada yang melengkung ke bawah. Kalau melengkung ke atas biasanya nanti dia dapatnya nilai maksimum. Kalau yang ke bawah biasanya dia nilai minimum. Karena ini lihat di bawah X dan ini di atas X. Sehingga ini maksimum, ini minimum. Nah, tapi untuk pengerjaan mau maksimum mau minimum sebenarnya sama saja ya. Nah, titik-titik penting pada grafik fungsi kuadrat itu sebenarnya ada 3 tahap di sini. Nah, seperti ini X1, X2-nya itu adalah titik potok terhadap sumbu X. Jadi dia ada di sumbu X. Nah, minimal biasanya memang dia ada 2 titik ya kalau mau dicari titik ininya, yang pentingnya. Terus ini yang C ini yang terhadap sumbu Y. Dan XP ini atau titik puncak ini atau titik maksimum atau titik balik, titik minimum sama aja ya. Dia nanti kan nggak selalu ke bawah, ini ada yang ke atas juga ya. Jadi ada 4 titik kalau kita bisa lihat di sini. Tapi ada 3 tahap karena nanti titik puncak ini dia dapatnya dari sumbu simetri sama nanti dapatnya dari nilai maksimumnya atau nilai minimum. Nanti kita lihat ya, di ini adanya di cara yang kedua. Nah, cara yang pertama kemarin sudah Ibu jelaskan sebenarnya dan kalian juga sudah mencoba. Di sini hanya memisalkan nilai X-nya. Nah, kebetulan kan di sini nilai X-nya itu sudah ditentukan yang ini. Nah, rata-rata sih tidak ditentukan ya, hanya ada fungsinya saja. Terus biasanya kalian silakan mau memisalkan. Nah, cuman kalau dimisalkan itu memang kurang akurat karena siapa tahu nanti yang kalian cari gambarnya itu belum bertemu di titik yang kalian tentukan. Cuman karena ini kecuali seperti ini ya, ini nilai X-nya sudah ditentukan, jadi ini pasti membentuk sebuah grafik fungsi kuadrat yang utuh. Nah, kemarin seperti ini kan. Jadi dari fungsinya ini kita masukkan nilai X yang ditentukan. Misalnya di sini kan negatif 2 nih ditentukan. Jadi X yang ini kalian ganti negatif 2 ini hitung. Ini biarkan aja ya. Kalian gak usah pusing ini X-nya. Pokoknya kalian biarkan aja, dapatnya kan 5. Kalian tulis di sini. Jadi nilai fx ini kemarin kan sudah disebutkan itu dia Y. Sebenarnya kan nanti ini berhubungan ke koordinat kartesius kan ada titik X dan Y dapatnya nah dari sini. Terus ini kalau X-nya kita ubah menjadi negatif 1. Nah, ini X-nya diubah jadi negatif 1, dapatnya di sini 0, tulis di sini. Kalau misalnya diubah jadi 0, dapatnya negatif 3 nih. Kalau X-nya kita ganti jadi 1, di sini dapatnya negatif 4. Kalau dia jadi nilai X-nya kita ganti 2, dia di sini negatif 3. Nah, kalau 3 di sini katanya 0 dan kalau misalnya 4 di sini 5. Jadi nanti X, Y itu ini titik yang pertama negatif 2,5. Nah, seperti itu ya. Jadi X dulu baru Y. Karena kan kalau pada koordinat kartesius juga yang diminta biasanya X, Y bukan Y, X ya. Jangan ditukar nanti salah gambarnya. Nah, kan setelah kalian menyelesaikan dari sini baru kalian bisa membuat gambar. Nah, ini titik-titik ini kita masukkan nih ke gambar sini. Di koordinat kartesiusnya ini X kan. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Nah, kita buat ini ya. Berarti ini nanti jadi negatif 2,5. Ini negatif 1,0. Ini 0, negatif 3. 1, negatif 4. 2, negatif 3. 3,0 dan 4,5. Kita masukkan ke gambar ini. Negatif 2,5. Nah, di sini negatif 2,5 ya. X-nya negatif 2, Y-nya 5. Terus negatif 1,0. Negatif 1,0 berarti di sini. Terus 0, negatif 3 di sini. X-nya 0, Y-nya ada di Y negatif 3-nya.
Terus ini 1,-4. Sini 2,-3. 2 yang ini 2,-3 di sini. Terus 3,0 di sini dan 4,5. Nah, setelah kita tentukan titik-titik ini, kita gabungkan aja langsung. Jadi dia membentuk sebuah gambar. Dari sini, nanti kalian buatnya silakan yang rapih ya. Boleh buatnya kalian kalau punya buku yang seperti ini yang ada kotak-kotaknya itu boleh dipergunakan, atau kalian mau hanya membuat garisnya aja. Garis ini, garis sumbu X dan Y, nggak masalah ya. Yang penting kalian bikinnya rapi. Nah, kita gabungkan ini ke sini berarti. Nah, dari sini nyambung lagi ke bawah. Dari sini nyambung lagi ke sini, nyambung ke sini. Nah, ini kurvanya dia melengkungnya ke bawah. Kalian buatnya yang rapi ya. Nah, jadi di sini kita mendapatkannya sebenarnya nilai maksimum, nilai minimum ya. Karena di sini nih kurvanya ada di bawah X, di bawah sumbu X, sehingga kita dapatkan nilai minimum. Nah, kalian nanti boleh untuk lebih rapi, misalnya kalian mau tulis di sini titiknya -2,5. Nah, gitu. Nah, ini tadi gambar grafik ini didapatkan dari fungsi f(x) sama dengan x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 3. Gambarnya seperti ini. Nah, tadi pertanyaan yang B nih ditanyakan, katanya suruh tentukan titik potong sumbu X, titik potong sumbu Y, titik puncak, dan sumbu simetri. Kita langsung boleh tentukan di sini ya. Yang pertama, titik potong terhadap sumbu X dulu, katanya yang ditanyakan. Titik potong terhadap sumbu X. Ada berapa nih titik potong terhadap sumbu X? Kita bulatin dulu di sini. Ini sumbu X. Nah, titik potongnya ada ini nih, 1, 2. Jadi, kita dapatkan titik potong terhadap sumbu X-nya itu adalah -1,0 dan 3,0. Ini titik potong terhadap sumbu X. Sekarang titik potong terhadap sumbu Y. Nah, titik potong terhadap sumbu Y berarti kita dapatkan mana yang sumbu Y. Nah, ini kan sumbu Y, kita lihat ada titik potong. Nah, ada nih ini. Sehingga titik potong pada sumbu Y kita dapatkan adalah 0,-3. Terus yang ketiga itu ditentukan titik puncaknya. Titik puncak. Nah, titik puncaknya berarti yang puncak grafik tersebut. Udah jelas di sini. Ujungnya itu ada di sini grafiknya. Nah, gitu ya. Nah, nanti kalau yang terakhir itu sumbu simetri itu, lihat, sumbu simetri itu berhubungannya dengan titik puncak karena sumbu simetri itu membagi kurva menjadi 2 bagian yang sama besar. Jadi ada di sini nih. Pas titik ini ya. Jadi titik puncaknya kita dapatkan ada di 1,-4. Ini titik puncak. Kalau ditanyakan sumbu simetri, kalau sumbu simetri berarti lihat garis putus-putus ini yang tadi kita buat yang merah, dia adanya di X sama dengan 1 di sini kan. Nah, X sama dengan 1. Jadi kita bisa tulis X sama dengan 1. Itu sumbu simetrinya karena dia pas tepat ada di tengah-tengah kurvanya dan dia nih memotong sumbu X kan dari sini. Nah, jadi itu ya kalau disuruh ditentukan sumbu, ditanyakan titik potong sumbu X, lihat ke sumbu X, titik potong sumbu Y, lihat ke sumbu Y, titik puncak cari yang tengah-tengah kurva itu. Kalau sumbu simetri berhubungan sama titik puncak nih, pokoknya pas tepat ada di bagian kalau misalnya kurva itu dibagi 2.
Nah, biasanya di sini dinilai X yang titik puncak untuk menentukan sumbu simetri. Nah, ini kalau kita membuat gambar dengan cara yang paling sederhana ya. Ini cara pertama dengan menentukan ini tadi nilai X-nya. Nah, kalau kayak gini kan nilai X-nya kata ibu juga kadang ada, kadang enggak, kan ditentukan dari soalnya. Dan belum tentu akurat kalau kita yang membuat sendiri. Takutnya nanti gambarnya tidak utuh seperti ini. Siapa tahu kalian cuma dapat gambarnya gini aja. Atau cuman gambarnya separoh. Nih belum selesai kalian tapi kok nggak ketemu-ketemu. Nah, untuk meminimalisir hal tersebut, di sini Ibu akan ajarkan cara kedua itu dengan langsung menentukan titik-titik penting. Nah, titik-titik pentingnya itu yang tadi sebenarnya ya. Ada titik potong dengan sumbu X, titik potong terhadap sumbu Y, nilai titik balik. Nah, titik balik itu yang seperti barusan ini ada sumbu simetri sama nilai maksimum. Jadi nanti di sini langsung ke titik-titik pentingnya tanpa kita harus mencari nilai X-nya dimasukin satu-satu. Nah, di sini untuk mencari rumus nilai maksimum itu kan ada D. Nah, D itu adalah ini nih. Ini dapat dari rumus kuadratik ya yang sudah kalian pernah pelajari di persamaan kuadrat. Jadi nanti kalau kalian mau mencari D, kalian berarti harus mencari dulu B kuadrat dikurangi 4AC. Ini D-nya untuk mencari ini. Gitu ya. Kita langsung saja. Ini nih. Ini titik pentingnya, ini terhadap sumbu Y. Ini terhadap sumbu X ada 2, dan ini titik puncak. Ini sumbu simetrinya. Sumbu simetri. Kita langsung di sini Ibu masih menggunakan soal yang tadi sebenarnya, tapi di sini kan tidak ditentukan titiknya. Nah, kita mau menyelesaikan ini dengan tadi mencari titik-titik pentingnya aja, kira-kira gambarnya sama nggak sih sama yang barusan. Kita langsung kerjakan aja ya. Yang pertama itu tadi harus mencari titik potong terhadap sumbu X. Titik potong terhadap sumbu X. Nah, lihat ya. Di sini kalau misalnya terhadap sumbu X itu fx-nya dibikin 0. Nanti kalau terhadap sumbu Y, X-nya yang dibuat 0. Ini sama ini tidak sama. Nanti kita lihat bedanya di sini. Nah, titik potong terhadap sumbu X. Kita tulis dulu nih fungsinya yang di atas tadi. Nah, di sini fx-nya itu harus dibuat sama dengan 0. Berarti ini jadi 0. Sehingga kita dapat menjadi sebuah persamaan. Kalau di persamaan kuadrat itu kalian kalau mau mencari nilai X kan ada beberapa cara tuh waktu itu. Ada dengan pemfaktoran, dengan rumus kuadratik, atau rumus ABC, atau dengan kuadrat sempurna. Di sini Ibu akan menggunakan pemfaktoran aja. Nah, kalau pemfaktoran itu biasanya kalian gini kan, membagi 2. Karena ini X kuadrat, kalian buat ini X, ini X. Nah, sekarang kalian itu tinggal mencari temannya sama X ini siapa nih. Ibu akan membuat di sini faktornya. Jadi, kalau menggunakan pemfaktoran itu cari bilangan kalau yang dikalikan hasilnya 3, ini kan ikutin ini. Kalau yang dijumlahkan hasilnya adalah negatif 2. Nah, ini ya. Negatif 3 ini ya. Ini cari perkalian hasilnya negatif 3, kalau dijumlahkan negatif 2. Nah, sebelumnya kalian harus mencari faktor dari angka 3. Kalau faktor itu berarti perkalian kedua bilangan berapa yang hasilnya nanti angka 3 ini. Nah, kalau angka 3 itu kan faktornya itu cuma 1 sama 3 aja kan, nggak ada lagi. Berarti kita hanya menggunakan 2 angka ini nih. Kita masukkan ke sini 1 dengan 3, 1 dengan 3. Tapi kita cek dulu kalau 1 dikali 3 hasilnya negatif 3 bukan. Bukan 1 ditambah 3 juga bukan negatif 2 kan, berarti salah satu ada yang harus diberikan tanda negatif. Nah, karena ini negatif 2 nih, berarti angka yang besar yang kita kasih negatif. Jadi kalau kita jumlahkan 1 ditambah negatif 3 hasilnya negatif 2. Tinggal kita salin di kesini. Berarti ini X plus 1, yang ini sama X min 3. Belum selesai ya, ini dibuat sama dengan 0. Ini ya. X plus 1 sama dengan 0. X satunya kita dapatkan nilainya negatif 1. Terus X min 3 kita dapatkan di sini X sama dengan 3.
X. Jadi di sini nilai X-nya itu ada 2. Jadi X-nya X1, X1, X2 didapatkan negatif 1 dan 3. Berarti ini jadi 2 titik. Atau nanti bisa kita tulis karena ini untuk nilai X, berarti di sini negatif 1,0. Kan fx-nya, ini fx itu Y ya. Fx itu adalah Y, jadi Y-nya kita buat jadi 0. Berarti dapatnya ini nih titik pertama. Titik kedua berarti kita dapat di sini 3,0. X-nya 3, Y-nya 0. Tadi kita buat Y-nya sama dengan 0 kan? Ini mencari titik potong terhadap sumbu X. Sekarang kita mencari titik potong terhadap sumbu Y. Kalau titik potong terhadap sumbu Y itu X-nya yang dibuat menjadi 0. Jadi tadi kan Y-nya dibuat 0, sekarang X-nya nih yang dibuat jadi 0. Kita masukkan rumus fungsinya. Fx sama dengan X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 3. Nah, jadi kalau misalnya nilai X-nya itu 0, berarti ini X ini kita ganti jadi 0. Ini juga diganti jadi 0. Lihat ya bedanya, kalau tadi Fx-nya jadi 0, ini X-nya tidak berubah. Lihat sini bedanya. Kalau ini X-nya jadi 0, berarti nilai X-nya memang benar diganti jadi 0. Sehingga kita dapatkan 0 dikurangi 3. Hasilnya adalah negatif 3. Udah dapat nih titik yang selanjutnya. Karena ini fx ini adalah Y, berarti kita dapatkan titik yang ketiga dan X-nya jadi 0, berarti 0, negatif 3. Nah, kita tandain dulu ya. Kita udah punya beberapa titik di sini. 1, 2, 3. Nah, selanjutnya kita tentukan titik puncak. Titik puncak di sini. Titik puncak itu tadi dibagi menjadi 2. Nah, jadi titik puncak didapatkan dari sumbu simetri tadi. Sumbu simetri. Nah, sumbu simetri itu kan tadi kita dapatkan dari rumus negatif B per 2A nih. Nah, BA-nya itu dari sini. Waktu itu kan masih ingat ini nilai A, ini nilai B, ini nilai C. Kita masukkan ke sini negatif B, berarti negatif 2. Ini dari rumus, ini dari soal. Dari soalnya kan B-nya negatif 2, harus ditulis negatifnya. Ini negatif ini dari rumus per 2A-nya bernilai 1. Sehingga kita dapatkan 2 per 2 kali 1, 2 sama dengan 1. Berarti sumbu simetrinya adalah 1. Ini yang pertama. Terus titik puncak juga kita dapatkan dari nilai maksimum atau nilai minimum. Dari nilai maksimum atau minimum. Nah, ini didapatkan dari rumus D per negatif 4A. Kan rumusnya itu. Nah, kita dapatkan nih D-nya, tapi harus kita cari dulu. Kalian kotret dulu di tempat terpisah misalnya ini. Jadi kalau D itu kan tadi hasil dari B kuadrat dikurangi 4AC. B-nya itu bernilai negatif 2. Dikurangi 4A-nya tadi nilainya 1. Ini C-nya negatif 3. Sehingga kita dapatkan ini 4 dikurangi 4 kali 1 kali negatif 3, hasilnya negatif 12. Kalau kita jumlahkan 16. Jadi diskriminannya itu kita dapat 16 per negatif 4A-nya nilainya 1. A, B, C-nya kalian lihat dari yang fungsinya ya, dari sini. Sehingga kita dapatkan 16 per 4, negatif 4 dikali 1, negatif 4. Hasilnya adalah negatif 4. 16 dibagi negatif 4 sama dengan negatif 4. Nah, kita udah dapatkan nih ini. Jadi biasanya nanti kalau sumbu simetri itu untuk nilai X-nya ini ya. Ini untuk nilai X. Nah, yang nilai maksimum atau minimumnya ini untuk nilai Y-nya. Jadi nanti kalau kalian buat sebuah titik X, Y, titik puncaknya itu berarti 1, barusan negatif 4. Tuh. Ini ya titik puncaknya kita dapatkan 1,
Nah, ini kita sudah dapatkan semua titik-titik pentingnya di sini. Berarti tadi terhadap sumbu X, terhadap sumbu Y, sama titik puncak. Jadi ada 4 titik karena terhadap sumbu X-nya ada 2 nih, X1 sama X2-nya nanti. Nah, udah dapat ini, kita buat gambar ke sini. Kita tulis lagi, tadi kalian dapatnya itu titiknya itu negatif 1,0, terus 3,0. Ini yang terhadap sumbu X, yang terhadap sumbu Y itu kalian dapatkan 0,-3. Nih ya, di sini tuh. Ini terhadap sumbu Y, terus yang titik puncaknya itu kalian tadi dapatkan 1,4. Ini sumbu simetrinya, ini nilai maksimumnya negatif 4 ya. Nah, titik-titik ini kita buat ke gambar seperti yang tadi pertama. Kalau yang tadi yang pertama mungkin dari beberapa titik, nah ini kalian cuma punya 4 titik, harus membuat kurvanya langsung. Berarti negatif 1,0 di sini, 3,0 di sini, 0,-3 di sini, dan 1, ini 1,-4 ya. 1,-4 di sini. Nah, udah punya titik-titik ini, kalian langsung gabungkan seperti yang tadi. Dari sini langsung gabung. Nah, gini gambarnya kecil. Walaupun kecil seperti ini sebenarnya kalau kalian perpanjang ini boleh sampai ke atas nih. Kalian bikinnya yang rapi ya. Nah, gitulah. Ini nggak digambar juga nggak apa-apa, yang penting kalian tadi punya ini kurvanya ini ya, mengarah ke bawah seperti ini. Gitu. Nah, kalau kita hapus, nah dapatnya seperti ini. Kita samakan dengan yang tadi nih. Ini juga sama sumbu. Tadi kalau misalnya ditanya titik X sama titik terhadap sumbu X-nya itu kan ini sama kan sebenarnya seperti yang tadi titik pentingnya. Ini terhadap sumbu Y, ini titik atau nilai maksimum atau nilai minimumnya ini. Ini nilai minimum karena ke bawah. Kita samakan coba dengan yang tadi. Dengan yang ini. Nah, sama kan sebenarnya gambarnya, hanya ini kita punya lebihnya titik ini. Jadi kalau kalian mau digambar juga seperti yang barusan, ini ditambahin garisnya ke atas. Ini kalian gak masalah mau ditambahin juga. Tetap kan bentuk kurvanya ke bawah. Jadi ini tadi bentuk kurva dari fungsi fx sama dengan x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 3. Jadi mau pakai cara yang tadi yang dimisalkan nilai x-nya atau dengan langsung mencari titik-titik ini, yang pentingnya hasilnya harusnya sama ya. Silakan dipelajari lagi. Nah, mungkin pertemuan hari ini cukup sekian ya. Terima kasih. Jika belum paham boleh bertanya via WhatsApp ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.